Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Basri, dan di video pembelajaran kali ini Pak Basri akan mengajarkan materi sains, yaitu sains 1B. Dan hari ini kita akan belajar di unit 8, unit 8. It is about it's all around, atau semua yang ada di sekitar kita. Jadi silahkan anak-anakku siapkan buku sains 1B-nya. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah unit 8, It's all around, ya. Jadi tentang semua yang ada di sekitar kita. Anak-anakku bisa melihat di buku sains 1B-nya di page 7 atau halaman 7, yaitu understand that wind is moving air, atau mengetahui bahwa angin itu adalah udara yang bergerak. Kemudian page 8 until 9 atau di halaman 8 sampai 9 tentang source of water atau sumber air, ya. And then page 14 until 15 the uses of water atau kegunaan dari air, ya. Jadi materi kita hari ini ada 3, ya. Silahkan anak-anakku perhatikan supaya apa yang Pak Guru jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, look at the picture. Kita coba lihat gambarnya di sini. Yang pertama, gambar apa ini? Ya, betul, tree, ya, atau pohon. Kemudian gambar apa ini? Ombak, ya. Nah, ada yang tahu apa yang menyebabkan pohon tadi ini dan ombak ini bergerak, ya? Yang menyebabkannya adalah wind atau angin. Nah, oke, selanjutnya. Jadi wind is moving air. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kemudian wind can make things move. Angin itu bisa membuat benda-benda bergerak. Selain contoh pohon dan air laut atau ombak tadi, Pak Guru juga mau memperlihatkan contoh things atau benda-benda yang bisa bergerak karena adanya wind atau angin. Banyak sebenarnya, ya, tapi Pak Guru hanya menampilkan beberapa contoh. Yang pertama adalah apa ini? Kincir angin, ya. Jadi wind helps to move the windmill, ya. Jadi angin juga bisa membantu menggerakkan kincir angin. Oke, kemudian wind juga helps to spread the seeds of plants. Jadi angin membantu menyebarkan biji dari tanaman ini, sehingga tanaman ini itu bisa tumbuh di tempat lain. Oke. Selanjutnya, source of water atau sumber air, ya. Yang pertama ada hujan. Jadi sebenarnya sumber air itu dari hujan, ya. Kemudian dari hujan ini kan dari atas. Nah, hujan ini nanti yang akan membentuk tempat-tempat air yang baru. Misalnya seperti ini, pond, ya, atau kolam. Kemudian sungai atau river. Kemudian ada juga laut, sea. And then reservoir atau waduk. Kemudian ada lake atau danau, ya. Jadi ini adalah source of water atau sumber-sumber air. Pak Guru ulangi, ya. Yang pertama ada
rain, hujan, kemudian pond atau kolam, kemudian ada river atau sungai, and then sea atau laut, kemudian ada reservoir atau waduk, kemudian ada lake atau danau, ya. Kemudian the uses of water, kegunaan dari air. Oke, pasti semuanya sudah tahu apa kegunaan air. Yang pertama paling penting itu air itu untuk apa? Ya, betul, untuk drink atau minum, ya. Tapi selain untuk minum, sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari air itu sendiri. Misalnya, we need water to drink tadi ya, oke. And then, we need water to wash and to clean. Untuk mencuci dan membersihkan. And then, we need water to, untuk apa ini? To cook, ya. And then, we need water to, nah ini apa ini? Menyiram tanaman atau to water the plants, ya. Oke. Selain itu, ada juga kegunaan dari air yang lain, yaitu apa ini? Untuk tempat berpergian atau transportasi, ya. We need water for transport, ya. Jadi ada juga kendaraan air seperti kapal dan lain sebagainya, ya. Oke. Selain itu, water juga kegunaannya adalah untuk hewan-hewan di laut, ya, sebagai tempat hidupnya mereka. Jadi water is home to some animals. Jadi air juga merupakan rumah untuk beberapa hewan. Oke. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Kita sudah tahu bahwa wind itu adalah udara yang bergerak atau wind is moving air. Kemudian kita tahu bahwa dengan adanya angin itu bisa membuat benda-benda di sekitar kita itu bergerak atau move, ya. Kemudian water, tadi kita sudah belajar bahwa water itu sumbernya bisa dari hujan atau rain, kemudian sea atau di laut, dan river atau sungai, kemudian ada pond atau kolam, dan yang lain sebagainya, ya. And then kita sudah belajar tentang the uses of water, kegunaan dari air. Bisa untuk to clean and to wash, atau membersihkan atau mencuci. And then apalagi? To water the plants, ya, atau menyiram tanaman. Kemudian to cook atau untuk memasak, ya. Jadi itulah materi kita. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.